Halo teman-teman, saat ini saya coba setting access point dan router TP-Link Archer 60 ya. Pertama saya akan coba lihat IP-nya dulu, bahwa TP-Link ini menggunakan IP defaultnya 192.168.0.1. Nah, otomatis di laptop saya akan saya gunakan IP 192.168.0. Saya kasih di range atasnya. Biasanya saya gunakan 10. Nah, kemudian default gateway-nya saya arahkan ke access point-nya. Kemudian untuk masuk ke TP-Link Archer 60 ini bisa menggunakan IP address misalnya 192.168.0.1 atau bisa mengakses ke TP-Link wifi.net. Kemudian saya coba masukkan passwordnya ya. Password defaultnya ada masih bawaan dari pabrikannya ya. Mungkin teman-teman bisa membaca dari manual guide-nya di buku passwordnya, biasanya admin ya. Tapi bisa teman-teman juga bisa login menggunakan IP untuk login ke device-nya, untuk setting device-nya. Kemudian masukkan password. Nah, ini setelah login, untuk quick setupnya, quick setup ini kayaknya mudah sekali ya. Pertama kita memilihkan zonanya, kita pilih ke Indonesia, ya, atau teman-teman bisa memilih mana saja lah, bebas. Kemudian kita pilih next. Nah, di sini ada pilihan untuk auto detect apakah menggunakan dynamic IP atau static, ataukah menggunakan PPOE atau L2TP atau PPTP. Nah, kalau di sini kebetulan saya akan menggunakan sebuah IP yang dinamik ya. Jadi saya akan mencoba untuk mendapatkan IP secara otomatis ya. Bisa juga sebenarnya menggunakan IP yang statik, tetapi untuk memudahkan setting ini kita gunakan IP yang dinamik saja. Nah, berhubung dari IP dinamik untuk WAN-nya ini belum saya konekkan, saya coba setting secara manual dulu. Nah, di sini saya tidak mengclone MAC address. Ini saya mau membuat SSID pada frekuensi 2 GB dulu. Kemudian saya menggunakan password. Teman-teman silahkan membuat passwordnya seperti apa ataupun SSD-nya seperti apa. Coba gunakan frekuensi 5 GB nya. Saya coba isikan ID-nya, nama wifi termasuk passwordnya. Kemudian saya klik next. Cukup mudah sebenarnya ya untuk setting ini. Kemudian saya klik save dan otomatis biasanya access point akan merestart ya. Merestart setelah ada konfigurasi seperti ini. Nah, dia akan berjalan sampai 100%. Setelah 100% dia akan merestart dan saya akan coba langsung mencolokkan ke network saya, yaitu agar mendapatkan IP address secara dinamik. Ini kita tunggu, masih 42% ya. Kita tunggu dulu sampai 100%. Perangkat device sedang menyimpan settingan yang kita buat tadi, konfigurasi yang kita buat tadi. Jadi settingan kita buat tadi saat ini sedang dalam proses penyimpanan oleh device TP-Link ini ya. TP-Link Archer C60 ini cukup bagus ya menurut saya. Dia ada menggunakan 2 frekuensi, jadi bisa yang 2 GB dan bisa yang 5 GB. Nah, setelah saya rubah, saya akan coba menggunakan connect ke wifi, dan ini kabelan saya akan cabut dulu. Saya otomatis akan menggunakan wifi. Nah, saya coba connect access point yang saya buat tadi. Saya connect ke yang 5G, kemudian saya masukkan password.
Nah, di sini dari hasil ping time sebelah kiri itu sudah connect ya ke IP 1, ke IP access point-nya. Lanjut, kemudian saya akan mencoba saya mendapatkan IP berapa. Nah, ternyata saat ini saya mendapatkan IP dari konfigurasi ini berupa router ya, belum jadi WiFi, karena saya mendapatkan IP-nya IP yang beda range dengan IP dari access point. Nah, kemudian saya akan mencoba merubah menjadi TP-Link ini menjadi access point ya. Saya coba rubah, saya login dulu. Karena otomatis biasanya kalau jadikan router dia akan mentranslate IP ya, pasti beda IP-nya dengan IP dari networknya. Nah, agar kita selaras dengan IP yang asal dari network yang kita mau, kita akan merubah device ini menjadi access point. Nah, disinilah kita lihat ada menu internet ya. Di situ adalah sudah menggunakan dynamic IP, ya kan? Saya sudah menggunakan IP yang dinamik dan saya dapat auto detect-nya, saya sudah dapat, saya kemudian simpan. Dan saya pun masih mendapatkan IP yang beda range dengan IP di network saya. Ini saat ini TP-Link ini masih berupa router ya. Jadi dia masih mentranslate IP. Nah, kemudian saya akan mencoba untuk merubah alat ini menjadi access point atau hanya menjadi WiFi. Nah, teman-teman bisa perhatikan di sini ada internet, LAN, network semua sudah berjalan ya. Statusnya, IP address-nya, networknya sudah ada semua. Nah, kemudian saya akan coba untuk merubah ke di sini ada LAN, kemudian ada internet. Nah, kita menggunakan IP internet dapat IP statik, kemudian LAN-nya kita juga mendapatkan dinamik ya. Nah, ini statusnya, internet statusnya connected. Nah, ini komputer saya sudah terdeteksi ya, udah connect ya di WiFi ini ya. Nah, ini mendapat satu IP sudah connect ke perangkat ini. Nah, itu ada salah satu contoh virus lain. Nah, disinilah ini pertama yang membuatkan router, karena fungsi router itu ada kan mentranslate IP ya. Jadi karena saya menginginkan ini hanya sebagai access point WiFi, saya akan pilih access point WiFi dan kemudian saya simpan. Saya rubah ke access point, kemudian saya save. Setelah itu perangkat akan restart. Nah, setelah itu saya akan coba tes ke koneksi internet. Saya akan coba speed test ke beberapa koneksi internet lain ya, misalnya dari IP yang saya gunakan ke Telkomsel, misalnya saya bisa mendapatkan speed berapa. Nah, kebetulan di sini saya bisa mendapatkan speed 17 mega ya untuk downloadnya. Saya download bisa mendapatkan 17 mega, kemudian saya coba lihat uploadnya mendapat berapa. Oh, upload juga di kisaran 17 mega. Jadi saya perhatikan di sini bahwa speed download dan speed upload saya mendapat kecepatan yang kisaran 17 mega ya. Nah, ini download sama uploadnya kisaran 17 mega. Kemudian saya akan coba ke server luar negeri. Saya akan coba ke Tokyo misal. Saya mendapatkan speed berapa untuk ke sana. Jadi perangkat yang saya setting tadi mampu transfer data itu berapa mega per secondnya. Atau mungkin karena kebetulan koneksi internet limit ya, jadi hanya maksimal yang kita dapatkan. Misalnya kita
di limit ke 10 mega ya mungkin kita maksimal hanya 10 mega ya. Nah ini ke luar negeri kita mendapatkan 6 mega ya. Terus kemudian uploadnya kita mendapatkan kisaran 6 mega juga nih, kurang lebih 5,6. Jadi untuk koneksi ke luar negeri saya mendapatkan speed download adalah 6,24 mega dan uploadnya 5 mega. Nah inilah perangkat dari TP-Link AC130 WiFi router ya, atau orang biasa nyebutnya Acer C60. Dan ini cukup mumpuni, bagus, kualitasnya cukup bagus, bisa nembus ke beberapa jarak dan dinding ya. Kalau dinding yang bukan dinding Gibson masih bisa tembus ini, dan antenanya menggunakan 5 antena. Ini cukup kuat ya, dan lebih cepat untuk koneksi WiFi nya. Terima kasih atas dukungan dan supportnya. Mari kita bangun bersama channel ini agar terus berkembang. Jangan lupa like jika kalian suka dengan video ini, share ke rekan-rekan kalian, dan subscribe untuk melihat video-video selanjutnya dari channel ini.